Mbak Bea yang kemarin janjian ya? Iya. Sebentar. Gimana perjalanan hari ini? Jalannya ke sini susah? Jam soalnya ya. Ini Mbak Bea yang kemarin mau ikut sesi konseling kan ya? Sebelumnya udah pernah ikut konseling atau belum? Belum. Jadi kita perkenalan dulu ya. Nama saya itu Rizky. Saya di sini bertugas sebagai konselor hari ini. Akan menangani kasusnya Mbak Bea ini. Mungkin membantu Mbak Bea kurang lebihnya membantu untuk menangani berbagai masalah yang terjadi. Terus nanti dalam sesi konseling ini mungkin berjalan nggak lama lah ya, mungkin 11 menit sampai 15 menit saja. Dalam sesi konseling ini ada yang namanya akses kerahasiaan. Jadi dalam konseling itu ada yang namanya akses kerahasiaan, di mana konselor itu wajib menjaga seluruh rahasia dari kliennya, baik itu ya mungkin data-data diri atau kasus-kasus permasalahannya. Jadi Mbak Bea bebas menceritakannya dengan aman, dengan tenang, tanpa takut nanti bocor. Terus ada yang namanya asas keterbukaan. Jadi di sini Mbak Bea diminta untuk terbuka dalam menyampaikan masalahnya, dalam menyampaikan seluruh perharian yang dirasakannya. Terus nanti ada yang namanya ya mungkin cukup itu aja dulu ya. Nanti kalau seandainya sesi ini kurang, nanti kita bisa lanjut ke sesi selanjutnya, nanti kita bisa reschedule lagi. Jadi gimana Mbak Fi? Apa nih yang akhir-akhir ini dirasain? Saya itu lagi stres gara-gara tugas keluar. Udah mau masa uas ya, gimana? Kenapa? Apa yang dihadapi? Saya itu susah kalau misalnya kerjain tugas itu kadang males gitu. Males ya Mbak. Ini saya sambil izin sebenarnya ya. Itu mungkin efek gara-gara kebanyakan tugas atau gimana? Iya kan, jadi kayak males banget. Terus setelah Mbak Fi ini merasakan mesti malas kayak gitu, akhirnya apa Mbak Fi nggak dikerjain atau malah masih tetap dikerjakan? Ya saya masih tetap kerjain, kan itu tugas kelas. Jadi apakah dosennya itu maksudnya banyak atau deadline-nya yang mana? Ya mungkin deadline-nya kan masih panjang, jadinya itu mungkin saya nanti besok gitu kan, karena masih lama gitu. Oh, jadi mungkin karena merasa itu kali ya, ya. Oke, berarti kita akhirnya Mbak Fi ini jadi muda-muda ngerjain. Terus apakah dengan muda-muda itu tugasnya dapat tercicil-cicil apa enggak? Kayaknya enggak. Gitu. Jadi gimana ya Mbak Fi? Emang ini masanya puas kan ya, jadi ya gimana mau tidak mau kita harus menerima tugas-tugasnya itu kita harus set. Terus menurut Mbak Fi dengan muda-muda itu apakah baik buat proses perkuliahan Mbak Fi? Saya proses menghadapi Mbak Fi. Sebenarnya sih tidak baik ya. Terus karena jadi Mbak Fi udah sadar kan dan tahu kalau seandainya tugas menunda-nunda mengerjakan tugas pos itu bukan perilaku yang baik. Jadi menurut Mbak Fi gimana nih biar ada motivasi buat ngerjain? Mungkin harus sebelum ngerjain harus berangkat dulu atau apa? Ada kegiatan yang disenengin nggak buat menaikkan mood gitu? Ya kan saya itu tugas juga tentang film dakwah. Gitu bagus boleh. Jadi mungkin
deh Mbak, ini saran dari saya aja. Mungkin sebelum Mbak mengerjakan tugas itu ada baiknya dulu mungkin meluangkan waktu sekitar 15 menit 20 menit untuk satu episode saja, tapi ya tadi Mbak harus ganti sama diri sendiri setelah satu episode ini kemudian mengerjakan. Mungkin bisa dilakukan penjadwalan biar tetap berjalan ya. Juga gimana ya, saya tahu kalau seandainya dengan masalah tugas terus menerus nanti pasti Mbaknya jadi stres kan ya, kamu jadi malah jadi tertekan, jadi duduk sendiri malah nggak selesai. Jadi ya tadi kita coba beratur waktu, dimana kita harus menyusun tugasnya, dimana kita harus hiburannya juga, sini hiburannya juga. Tapi yang di sini Mbak perlu garis bawahi itu hiburannya itu cuma untuk meningkatkan mood. Jadi bukan nanti seandainya ada 16 episode Mbak Fi langsung stream itu nggak jadi kan, kita tugasnya nggak selesai. Jadi gimana Mbak Fi? Kedepannya apa yang akan kita lakukan? Ya, kita bisa mengerjakan lebih giat lagi, tidak masalah. Ya, jadi Mbak Fi kan sudah ada tahu tuh nunda-nunda itu jadi bukan, dan nunda itu jadi bukan hal yang dapat membantu keseharian kita. Dan juga dengan terlalu terpampang bersama tugas, maksudnya juga bikin stres juga. Jadi kita bisa yang pertama kita lakukan, kita atur waktu kapan kita harus melakukan tugas, kapan kita harus mata pelajaran ya. Nah, terus nanti kalau misalnya udah mungkin belajarnya 45 menit, nah nanti 30 menit buat rehat, buat nonton drakor, scroll TikTok, jadi buat ini jadwal Mbak Fi, depannya kita harus atur waktu buat mengerjakan tugasnya biar kepegang. Kan bisa bahasa Jawa kan berarti kecanda, biar kepegang gitu kan ya. Jadi nanti kedepannya enggak ribet, nanti kalau udah mepet-mepet jadwalnya itu akhirnya panik dan enggak terus maksimal. Terus mungkin yang kedua bisa atur prioritas tugasnya yang paling susah, yang skalanya susah, sulit atau banyak, itu yang gimana itu bisa mungkin didahulukan biar nanti waktu deket-deket, waktu udah deket deadline itu tidak tinggal tugas-tugas berat, tugas-tugas yang harus kira-kira yang ada dengan mana Mbak Fi udah ada pencerahan kan ya? Ya, jadi mungkin nasihat saya itu nggak apa-apa Mbak Fi merasa stres menghadapi tes ini, menghadapi deadline itu nggak apa-apa. Tapi yang perlu Mbak Fi itu kalau seandainya kita terjebak dalam stres itu tadi sendiri, nanti Mbak Fi nggak ada langkah depan. Nanti Mbak Fi bakal stuck di situ aja, Mbak Fi bakal melalaikan semua tugas yang harusnya terjadi. Jadi Mbak Fi seandainya merasa jenuh, boleh namanya itu mencari hiburan, boleh. Kalau misalnya emang udah stuck banget, udah stres, butuh teman cerita, boleh datang ke saya. Atau nanti kalau Mbak Fi punya teman kelas, boleh cerita teman-temannya. Nggak perlu lah. Sebenarnya kita tuh hanya perlu mendengarkan, ya kan? Mendengarkan untuk mengurangi rasa jenuh yang kita. Semoga kedepannya tugasnya terselesaikan dengan lancar, puas dan mendapatkan nilai yang memuaskan lah. Ini mungkin udah jam segini, udah 20 menit, udah 20 menit kita tutup sesi konseling ini. Nanti minggu depan kita evaluasi lagi gimana progresnya, gimana tugasnya udah terselesai atau belum. Nanti
ABY